Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Guandong dan Guanzi tidak punya pilihan selain mengikuti Xiaoyan dan Kang Dong untuk mendatangi wilayah klan Jin yang direbut oleh klan Bei. Ketiga saudara itu dipimpin Xiaoyan memasuki gerbang klan Jin. Xiaoyan yang baru saja memasuki gerbang klan Jin tiba-tiba ia dihentikan oleh penjaga gerbang. Ini sudah menjadi wilayah klan Bei, siapa yang berani bertindak liar, teriak penjaga itu menunjukkan sikap yang ganas. Tampaknya klan Bei mencaplok klan Jin dan juga meningkatkan popularitas klan Bei. Xiaoyan sedikit mengernyit dan mengulurkan tangannya membiarkan penjaga melihat telapak tangan Xiaoyan. Ketika penjaga itu melihat telapak tangan Xiaoyan, sebuah tamparan yang sangat keras menghantam wajah penjaga itu. Itu terjadi secara tiba-tiba dan wajah penjaga itu langsung membekas kelima sidik jari berwarna merah. Perhatikan sikapmu, ucap Xiaoyan dengan dingin. Guandong dan Guanzi melihat ini, ekspresi mereka tampak bodoh. Tidak lama kemudian sebuah suara terdengar. Siapa yang menyebabkan masalah di dalam area klan Beiku, ucap suara itu. Patria kedua Baiki, orang ini sudah membuat kekacauan. Dia tidak berbicara dengan baik dan bahkan memukul saya, ucap penjaga itu. Segera semua prajurit memberikan sebuah jalan pada sosok patria kedua yang bernama Baiki. Baiki pertama-tama memandang tiga bersaudara tentara bayaran lalu berkata, "Bukankah ini tiga ketua tentara bayaran resimen Chang Yue? Mengapa Anda berani membuat kekacauan? Apakah klan Bei kami memprovokasi tentara bayaran resimen Anda?" ucap Baiki. "Itu tidak benar, mana mungkin kami berani memprovokasi klan Bei," ucap Guandong dengan cepat menggelengkan kepalanya. Guandong tidak takut pada klan Bei, tetapi khawatir bahwa ia akan menyebabkan masalah bagi saudara-saudaranya di resimen tentara bayaran Chang Yue. Baiki lalu berkata, "Jika memang tidak pergi dari sini dengan cepat." "Kesabaran saya terbatas," ucap Baiki dengan wajah acuh tak acuh saat melambaikan lengan bajunya. Penjaga yang dipukuli itu berkata dengan enggan, "Patria kedua Baiki, orang ini baru saja memukulku, tolong berikan dia pelajaran," ucap prajurit itu menuju ke Xiaoyan. "Apakah benar Anda memukul penjaga klan Bei saya?" ucap Baiki memandang Xiaoyan. Xiaoyan memandang wajah Baiki dengan ekspresi acuh tak acuh. Xiaoyan bahkan tidak menunjukkan kesopanan sedikitpun. Baiki lalu berkata, "Jika Anda membiarkan penjagaku menamparkan wajah Anda dua kali, maka masalah ini akan saya lupakan," ucap Baiki meminta penjaga itu untuk melawan Xiaoyan. Dengan adanya Baiki secara alami, penjaga itu dengan bangga berjalan maju. Ia mengangkat telapak tangannya ke arah Xiaoyan dengan sangat percaya diri. Bahkan sebelum tamparan itu bisa menyentuh wajah Xiaoyan, tiba-tiba guntur mulai muncul entah dari mana, itu langsung meledakkan tubuh penjaga itu di hadapan semua orang. Penjaga itu mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Mulutnya terbuka dan asap hitam keluar, orang-orang di sekitar juga terkejut oleh guntur yang tiba-tiba muncul. Baiki menyaksikan ini, wajahnya langsung serius, dia tidak percaya bahwa Xiaoyan bahkan berani membunuh bawahannya di depan matanya sendiri. Orang di depannya sama sekali tidak memberikan wajah apapun kepada klan Bei mereka. Baiki ingin berteriak tetapi aliansi abadi melarang perkelahian pribadi di benua Qianxing. Dia hanya menatap Xiaoyan dengan marah saat momentum Daosian bintang 3 puncak meletus. Dia ingin menggunakan momentum itu untuk mengejutkan Xiaoyan. Xiaoyan bahkan tidak repot-repot untuk menolehnya saat berkata dengan suara jahat, "Katakan kepadaku di mana pemimpinmu Bayushi, suruh dia keluar sekarang," ucap Xiaoyan. "Kamu sangat berani membuat masalah kepada klan Bei saya. Sekarang kamu mengaturku untuk memanggil kakakku." Semua prajurit dengarkan.
Tangkap mereka semua, teriak Baiki. Seketika semua prajurit mengelilingi Xiaoyan dan ketiga saudara tentara bayaran. Guandong dan Guanzi tampak suram dengan situasi ini. Baiki, ini adalah kesalahpahaman, tentara bayaran resimenku akan menyiapkan kompensasi untuk membayar rasa bersalah, ucap Guandong dan Guanzi. Kompensasi, kalau begitu siapkan 1 miliar koin emas. Kalau tidak, masalah hari ini tidak akan bisa dihindari, ucap Baiki. Bahkan sebelum Baiki menyelesaikan kalimatnya, sosok Xiaoyan melangkah ke depan ke arahnya. Tangan gunturnya mencengkram leher Baiki yang tanpa peringatan apapun. Xiaoyan lalu berteriak, Bayushi. Jika kamu masih tidak mau muncul maka saya akan membunuh saudaramu beserta anggotamu, ucap Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Baiki ingin melawan tetapi tekanan agung yang terpancar dari lengan Xiaoyan menekan semua jalur ki-nya. Hanya dengan pemikiran sebuah Angry Buddha Lotus Flame muncul di tangan Xiaoyan. Kemudian memasukkan ke dalam mulut Baiki. Baiki yang merasakan energi penghancur di mulutnya, dia merasakan panik akan kematian. Bayushi, jika kamu masih tidak muncul dalam 10 nafas, saya akan meledakkan tubuh saudaramu, ucap Xiaoyan yang siap mengendalikan Angry Buddha Lotus Flame kapan saja. Setelah kata-kata Xiaoyan jatuh, sosok Bayushi langsung keluar dari aula klan Jin. Dengan tergesa-gesa, saudara Xiaoyan, mari kita bicarakan secara baik-baik. Tolong turunkan emosi Anda, ucap Bayushi. Patriark besar, ucap terkejut semua prajurit klan Bei saat menyaksikan kerendahan hati Bayushi. Mereka tidak percaya bahwa Bayushi tidak marah, justru menundukkan kepalanya. Diam, teriak Bayushi kepada semua anggotanya. Dengan kemunculan Bayushi, Xiaoyan akhirnya melepaskan Baiki. Setelah itu ia menarik Angry Buddha Lotus Flame untuk kembali ke dalam tubuhnya. Saudara Xiaoyan, silakan masuk ke dalam, ucap Bayushi memimpin Xiaoyan dan ketiga saudara tentara bayaran. Guandong dan Guanzi yang masih tercengang dia segera pulih dan buru-buru mengikutinya. Daosian Bintang 5 sebenarnya tunduk di hadapan Daosian Bintang 2. Ekspresi mereka tampak sangat bodoh dengan adegan ini. Xiaoyan dan ketiga tentara bayaran duduk dalam aula yang sangat megah. Bangunan ini beberapa kali lebih baik daripada resimen tentara bayaran Chang Yue mereka. Bayushi lalu berkata, Saudara Xiaoyan, saya benar-benar minta maaf ketidaksopanan adik saya kepada Anda. Saya berharap saudara Xiaoyan memaafkan ketidaktahuan ini, ucap Bayushi. Tidak masalah, jika kamu muncul terlambat saya khawatir Anda tidak akan menemukan mayat saudara Anda, ucap Xiaoyan. Bayushi menelan ludahnya lalu berkata, aku tidak tahu apa sebenarnya tujuan dari saudara Xiaoyan, tanya Bayushi. Apa tujuan saya? Kurasa Patriark klan Bei cukup bijaksana untuk mengetahui tujuan saya datang kemari. Apakah masih perlu saya berbicara secara langsung, ucap Xiaoyan menyesap teh dan memandang Bayushi. Saudaraku, Anda berbicara tetap peninggalan klan Jin kan, ucap Bayushi dengan ekspresi suram. Xiaoyan tidak segera menjawab tetapi tersenyum sedikit. Setelah beberapa saat Xiaoyan akhirnya berkata dengan nada yang serius. Anda seharusnya tahu bahwa patriark besar dan patriark kedua dari klan Jin semuanya sudah saya selesaikan sendiri. Oleh karena itu sangat tidak pantas jika Anda menempati wilayah klan Jin ini dengan sesuka hati, ucap Xiaoyan. Saya mengerti apa yang diinginkan saudara Xiaoyan, ucap Bayushi menganggukkan kepalanya. Semua orang memandang Bayushi dengan wajah tidak percaya saat Bayushi menerima permintaan Xiaoyan dengan begitu sederhana. Sikap Bayushi sangat mengejutkan semua orang yang hadir. Selain itu seorang Daosian membunuh patriark pertama dan patriark kedua klan Jin, dengan kekuatan Daosian Bintang 5 Jin Shen dan Wu Hen Jian. Apakah mereka benar-benar tewas di tangan Daosian Bintang 2? Semua orang seperti tersambar petir dengan kebenaran yang mereka dengar. Baiki lalu berkata, Patriark besar, kita baru saja pindah ke sini. Jika kita akan pindah kembali mengapa klan Bei kita memperlihatkan secara publik, ucap Baiki dengan suara enggan. Klan Bei pindah ke klan Jin dengan meriah, sekarang niat Xiaoyan adalah membiarkan mereka meninggalkan tempat ini.
Secara alami mereka akan sangat malu di mata publik. Bayushi lalu berkata, "Baiki, hentikan pembicaraanmu. Kamu dilarang bicara kasar," teriak Bayushi dengan marah. Bayushi menoleh ke Xiaoyan lalu berkata, "Ada baiknya jika ada yang mengambil wilayah klan Jin ini. Tentu saja kita tidak berani mengabaikan keinginan saudara Xiaoyan," ucap Bayushi. Setelah itu Bayushi menoleh ke pasukannya saat berkata, "Segera kemasi barang dan kembali ke klan Bei kami," ucap Bayushi memberi isyarat dan memerintahkan semua orang. "Tuan Bayushi, karena Anda bersikap masuk akal maka saya akan mengucapkan terima kasih. Sejujurnya wilayah ini akan saya berikan kepada tentara bayaran resimen sebagai hadiah," ucap Xiaoyan tersenyum lembut. Bayushi mendengar kata-kata itu mulutnya sedikit melengkung. Ia tidak berharap Xiaoyan memberikan tempat mewah klan Jin kepada pasukan tingkat rendah di kota Qian. Bayushi lalu berkata, "Saudara Xiaoyan, apakah saya tidak salah mendengar? Kekuatan tentara bayaran resimen tidak terlalu tinggi di kota Qian. Meskipun klan Jin sudah jatuh tetapi masih ada beberapa anggota mereka di sini. Apakah tentara bayaran bisa membuat mereka tunduk?" ucap Bayushi. "Dalam hal ini Anda tidak perlu khawatir, pertama kali saya tiba di benua Qianxing saudara Kang Dong sudah sangat membantu saya. Untuk mendorong mereka lebih kuat saya akan melakukan segala cara untuk mewujudkannya. Adapun bawahan klan Jin yang tersisa saya akan mengaturnya dengan cara saya sendiri," ucap Xiaoyan. Karena saudara Xiaoyan berkata seperti itu tentu saja saya tidak punya pendapat. Selama saya bisa mengenal seorang teman seperti saudara Xiaoyan itu sudah sepadan, ucap Bayushi menatap Xiaoyan dengan ekspresi menyanjung wajahnya. Guandong dan Guanzi tidak terkejut mengapa Bayushi memperingatkan seperti itu terhadap Xiaoyan. Xiaoyan membunuh Jin Shen dan Wu Hen Jin patriark klan Jin. Dan mereka secara alami tahu bahwa klan Jin juga memiliki orang yang kuat selain Jin Shen dan Wu Hen Jian. Namun faktanya melihat penampilan Xiaoyan tak seorang pun orang dari klan Jin keluar untuk mengambil keputusan. Guandong dan Guanzi saling memandang dengan ekspresi wajah terkejut. Mungkinkah Jintong juga dipenggal oleh Xiaoyan? Setelah Bayushi dan Xiaoyan selesai berbicara, Bayushi memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat klan Jin. Di sisi lain semua anggota tentara bayaran resimen yang menerima berita tersebut telinga mereka seperti tersambar petir. Klan Jin akan menjadi tempat tentara bayaran resimen. Mereka para tentara bayaran sangat bahagia dan merasa bahwa ini seperti mimpi bagi mereka. Setelah melakukan semua ini Xiaoyan kembali untuk beristirahat di resimen tentara bayaran. Chang Yue mendengar suara sorak-sorai yang sangat meriah untuk mempersiapkan perpindahan tempat. Xiaoyan hanya tersenyum dan dia tiba-tiba teringat oleh Lang Tian. Dia menoleh ke kelompoknya saat berkata, "Zheng Hui Long Si Tian. Mari kita lihat apa yang terjadi pada Lang Tian," ucap Xiaoyan. Setelah itu Long Si Tian dan Zheng Hui mengikuti Xiaoyan pergi ke paviliun Yaoge. Ketika mereka tiba di paviliun Yaoge, Xiaoyan sedikit terkejut melihat tempat yang seharusnya ramai ini mendadak sangat sunyi. Kekhawatiran muncul di hati Xiaoyan saat dia buru-buru berjalan ke pintu Yaoge yang tertutup rapat itu. Setelah menghancurkannya Xiaoyan langsung bergegas masuk dengan cara yang cepat. "Apa yang sebenarnya terjadi dengan Xiaoyan?" ucap Zheng Hui bertanya dengan bingung. Ketika Xiaoyan melangkah masuk dia menemukan bahwa di dalamnya sudah kosong tanpa ada apapun. Xiaoyan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa Lang Tian menghilang tanpa meninggalkan berita apapun? Kemungkinan satu-satunya bahwa Lang Tian dibawa seseorang dengan paksa tanpa bisa untuk melawan. Xiaoyan masih berusaha mencarinya dan menggeledah setiap ruangan. Tetapi untuk waktu yang lama dia tidak menemukan keberadaan siapapun dan suara apapun. Xiaoyan hanya bisa keluar dari paviliun Yaoge dengan wajah yang suram. Tiba-tiba seorang penduduk sekitar yang sedang lewat memberitahukan kepada Xiaoyan, "Jangan masuk ke paviliun Yaoge dengan sembarangan, mereka orang-orang dari paviliun Yaoge dibawa pergi oleh aliansi abadi," ucap penduduk sekitar itu. Dibawa pergi oleh aliansi abadi,
kemana mereka membawanya, ucap terkejut Xiaoyan. Orang itu merasa ketakutan dengan suara Xiaoyan yang disertai dengan aura yang agung. Xiaoyan yang merasa bertindak berlebihan, dia menekan emosinya dan mengeluarkan koin emas dan berkata, "Tolong beritahu saya apa yang Anda ketahui, saya akan memberikan 1 juta koin emas ini," ucap Xiaoyan. Melihat 1 juta koin emas, mata pria itu sedikit melotot. Dia mengangguk dan menjawab, "Mereka baru saja menangkap alkemis berbakat dari pavilium Yaoge ini. Seharusnya mereka belum keluar dari kota Qian ini," ucap penduduk sekitar itu menuju ke atas kota Qian. Di situ terlihat sebuah bangunan yang menjulang tinggi. Xiaoyan juga mendongak ke atas dan melihat tulisan yang berkarakter aliansi abadi. Xiaoyan mengerutkan kening dengan kejadian ini. Awalnya dia berpikir bahwa dengan Lang Tian memurnikan obat di Yaoge itu akan membantu meningkatkan tingkat pemurnian Lang Tian. Namun Xiaoyan tidak pernah berpikir itu akan menyebabkan bencana seperti ini. "Kamu bisa pergi sekarang, terima kasih sudah memberitahuku," ucap Xiaoyan kepada penduduk itu. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, meskipun ketiga dewa kuil kuno mengatakan bahwa dia harus menghindari konflik dengan aliansi abadi, tetapi bagaimana Xiaoyan bisa meninggalkan Lang Tian yang sedang dalam bahaya? Mengingat kepribadian Xiaoyan, Long Xitian dan Zheng Hui yang berada di belakang Xiaoyan secara alami mengerti bahwa ini bukan masalah kecil. Mereka juga tahu aliansi abadi adalah keberadaan yang mengerikan. Sekarang sudah jelas bahwa aliansi abadi ini ditakdirkan untuk menjadi musuh. Xiaoyan menghembuskan nafas lalu berkata, "Untuk Lang Tian tidak peduli apakah mereka aliansi abadi, saya akan membantunya," ucap Xiaoyan memandang cabang aliansi abadi yang berada di puncak kota Qian. Kali ini Xiaoyan tidak buru-buru untuk bertindak, semuanya harus dipertimbangkan dengan sangat baik. Xiaoyan segera kembali ke tentara bayaran resimen dan memanggil semua orang untuk membahas bagaimana menyelamatkan Lang Tian. Pada saat ini tepat tentara bayaran resimen sudah sepenuhnya pindah ke tempat baru, yaitu wilayah peninggalan klan Jin. Di aula utama ini dipenuhi dengan kemewahan, dengan aroma kayu hijau membuat mereka merasa seperti berada di Sokumension. Guandong, Guanzi dan Kang Dong saat ini duduk di aula. Saat mereka mendengar bahwa Xiaoyan akan pergi ke cabang aliansi abadi menyelamatkan temannya, wajah mereka seketika menunjukkan kengerian. Dengan Xiaoyan menyambar wilayah dari klan Bei sudah membuat mereka sulit percaya. Sekarang Xiaoyan bahkan mengarahkan pandangannya pada cabang aliansi abadi yang bertanggung jawab atas benua Qianxing. Kang Dong lalu berkata, "Saudara Xiaoyan, aku khawatir ini sangat tidak mungkin. Meskipun saya tidak tahu banyak tentang mereka, tetapi kekuatan aliansi abadi sangat mengerikan dan tidak satu pun yang berani memprovokasi mereka," ucap Kang Dong. "Saudara Xiaoyan, saya pikir sebaiknya Anda meminta Nona Ding Yue untuk datang dan memeriksa tentang spesifik masalah ini," ucap Guanzi. Ketiga saudara itu dengan suara bulat menyangkal gagasan Xiaoyan. Serangan terhadap aliansi abadi adalah langkah yang paling buruk. Singkatnya Kang Dong segera membawa Ding Yue untuk menemui Xiaoyan. Dengan Ding Yue datang di sini secara alami, Jing Wusen juga ada di sampingnya. "Ada apa memanggilku? Cepat dan katakan, lihat bagaimana saya merawat penampilan Jing Wusen," ucap Ding Yue. Xiaoyan yang tidak memiliki senyum di wajahnya saat ini dan ekspresinya sangat serius, itu karena dia tidak tahu situasi Lang Tian apakah hidup atau mati masih tidak jelas. Dia tidak tahu mengapa aliansi abadi melakukan ini kepada pavilium Yaoge. Xiaoyan perlahan berdiri lalu berkata, "Lang Tian diculik," ucap Xiaoyan. "Diculik? Bukankah Lang Tian memurnikan obat di pavilium Yaoge?" ucap terkejut Ding Yue. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.